Ini 3 perbedaan yang aku lihat dari Indonesia dan Malaysia. Jadi, saat ini saya sedang berada di negeri jiran Malaysia untuk lawatan sekejap saja. Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta, tapi betulnya tak sepenuhnya sama. Yang pertama, mobil nasional. Dari Proton sampai Peron 2 seperti di belakangku ini. Menurut Pak Sri sendiri, yang paling berkesan waktu di Malaysia semalam ya, baru kemarin pulang itu ya, apa Pak? Kalau saya melihat masalah infrastruktur itu sangat bagus. Maksudnya jalan menuju ke wisata itu lebar dan bagus. Sehingga lancar perjalanannya Pak. Lancar. Ya. Kalau menurut Pak Sujud yang paling berkesan sama waktu Pak Sujud di Malaysia apa Pak? Yang pertama ya, kendaraan itu tertib. Jadi kalau ada orang jalan mau nyebrang itu berhenti dulu. Oh, jadi tanpa kita minta ya, tanpa kita kasih kode mereka sudah tahu memberi kesempatan kepada kita untuk nyabrang ya. Wow, nah ini adalah satu sikap positif yang perlu kita contoh Pak ya. Kemudian jarang sekali mendengarkan horn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang Kuala Lumpur, tentunya pasti terkenal dengan menara kembar Twin Tower dan juga keindahan kotanya yang sangat bersih dan juga tertata rapi. Nah, di sini saya akan mereaksi salah satu pendapat orang Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia. Seperti apa? Langsung saja kita ke videonya. Ini 3 perbedaan yang aku lihat dari Indonesia dan Malaysia. Jadi, saat ini saya sedang berada di negeri jiran Malaysia untuk lawatan sekejap saja. Kuala Lumpur nampak serupa dengan Jakarta, tapi betulnya tak sepenuhnya sama. Yang pertama, mobil nasional. Dari Proton sampai Peron 2 seperti di belakangku ini. Kedua, mobil nasional ini banyak berkeliaran di jalanan Malaysia. Ini tak lepas dari dorongan Perdana Menteri legendaris Malaysia, Tun Mahathir Mohamad, yang menginginkan Malaysia punya mobil nasional sendiri. Indonesia juga dulu punya Timur dan Bimantara ya. Yang kedua, ada banyak orang India Malaysia di sini, terutama orang Tamil yang berasal dari India Selatan. Aku nggak tahu pasti sejarahnya, mungkin karena India dan Malaysia dulu sama-sama jajahan Inggris. Ini bisa dilihat dari banyaknya arsitektur bergaya India di sini, contohnya kuil Hindu di belakangku ini. Yang ketiga, orang Tionghoa di Malaysia masih fasih berbahasa Mandarin dan juga bahasa daerahnya dari Tiongkok. Kalau orang Tionghoa Indonesia, mungkin yang di Sumatera dan Kalimantan masih bisa berbahasa Mandarin, tapi kalau yang di Pulau Jawa, justru jagonya bahasa Jawa dan bahasa Sunda ya. Kira-kira, apalagi ya perbedaannya? Share di kolom komentar ya. Kalau kita ke Malaysia, terutama ke Kuala Lumpur, pasti tujuan utama yang kita bakal datengin yaitu tempat ini. Ya, ini dia adalah KLCC Twin Tower, atau yang biasa kita kenal itu menara kembar yang ada di Malaysia kan. Dan kalau kalian sudah sampai di Kuala Lumpur, tapi bingung cara pergi ke sananya gimana, sini gua kasih tahu. Cara untuk pergi ke sana itu cukup mudah ya. Kita bisa menggunakan public transport ataupun LRT. Perjalanan gua mulai dari KL Sentral menuju ke KLCC Station. Untuk tiket beli aja Touch and Go card di counternya atau bisa juga beli tiket langsung di mesinnya. Dan untuk arah KLCC itu kita pilih ke arah LRT Gombak ke platform 1. Setelah itu kita tinggal tunggu aja LRT itu sampai, beberapa menit, nggak lama kok. Dan ini dia LRT-nya sudah sampai, seperti inilah bentukan dia. Jadi nanti kita tinggal masuk aja ke dalam. Sangat modern. Untuk perjalanannya itu memakan waktu sekitar 5 atau sampai 10 menit. Dan total stasiun itu sekitar 5 stasiun. Perjalanannya juga dekat, nggak jauh karena yang jauh itu hubungan kita. Oke, lanjut. Jadi nanti kita tinggal arah jalan keluar aja, tinggal tap out. Belok ke kiri, lurus masuk ke lorong. Tinggal jalan aja kita lurus. Lurus terus sampai ketemu pelang kayak gini. Jadi nanti kita bisa belok ke kiri ataupun naik ke atas. Setelah naik ke atas, nah ini dia finally kita sudah sampai di KLCC Twin Tower. Jadi gimana, mudah kan? Ya udah, save aja dulu videonya, jalan-jalan mah bisa kemudian. Oke, sekarang ini kalau kita mau pergi ke Putrajaya dari pusat kota Kuala Lumpur, kita bisa menggunakan MRT Putrajaya Line. Mau tahu seperti apa caranya? Let's go, kita coba. Oke, pertama perjalanan dimulai dari KL Sentral. Kita harus pergi ke stasiun Ampang Park menggunakan LRT. Setelah itu transit naik MRT Putrajaya Line. Rute MRT ini berawal dari Kuasa Damansara menuju ke stasiun akhir Putrajaya. Suasana MRT ini bagus dan juga modern. Untuk jarak tempuhnya itu kurang lebih 40 menit. Dan total stasiun dari Ampang Park menuju ke Putrajaya Line itu kurang lebih 20 stasiun. Dan harga tiketnya itu sekitar 2-7 ringgit one way. Murah banget. Dan ini adalah kereta tanpa Setelah sampai di stasiun Putrajaya Sentral,
kita tinggal keluar aja menuju pintu keluar. Setelah itu kalau kita mau pergi ke tempat wisata yang ada di Putrajaya seperti Masjid Putrajaya dan sebagainya, kita tinggal naik bus ataupun Grab yang ada di sekitar pintu keluar. Oh ya, untuk menuju ke Putrajaya ini selain MRT kita juga bisa menggunakan IRL Kelia Transit ke Putrajaya seperti ini dengan harga Rp14 dan jarak tempuh itu sekitar 15 menit saja. Jauh lebih cepat tetapi harganya jauh lebih mahal ketimbang kita naik MRT. Saya baru sampai KL. Bawalah kawan saya ni, dia datang daripada Indonesia. Orang Medan datang ke Kuala Lumpur. Ke tempat kita orang. So saya alang-alang nak balik raya tu dia nak ikut. So bahagianya dia dapat tengok KLCC. Sumpah bahagia. Dan bahagia kan? Bahagia sama. Bahagia sangat. Impian aku. Impian dia nak jumpa KLCC. Bahagia KL 6 jam. Cuman nak sampai ke KL bila cuma tak pernah tu. Wow. Jadi rindu. Tadi dalam kereta dia nak tertidur. Jumpa KLCC terus okey. So apa pun saya mengucapkan selamat hari raya. Jangan lupa follow saya, like dan komen. Siap bang. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi di edisi Ede in My Life bersama Saudara B. Ikuti aku itu ke Genting Highlands bersama Kak Lucy dan Sandi. Ini kami berada di KL Central. Nih kami mau pergi ke bus ke lantai bawah nih. Menuju bus nih, dia busnya. Nah kami udah beli tiket, udah mau pergi nih ke Genting Highlands nih. Ikutin kami ya. Setelah sampai di Genting Highlands, kami pergi ke menuju pengambilan tiket gondola dia. Ini per tiket sekitar Rp15 kalau nggak salah ya. Ini sudah sampai nih mau menuju ke gondola. Gondola ini adalah kabel card ya guys. Nih kami satu penumpangnya ada sekitar 5 orang nih ya. Kami sudah naik menuju atas ke mall dia. Setelah sampai, ini mall dia besar banget. Semua wahana ada dalam mall ini. Setelah puas melihat-lihat nih seisi mallnya, kami mau pergi ke depan Skyward nama dia. Nih kami lagi berada di jalan mau menuju Skyward di depan tuh. Setelah sampai di depan memang dingin kali ya guys. Sumpah sampai aku menggigil loh guys. Nih bersama Kak Lucy. Setelah itu kami pergi ke atas lagi. Nih dia tempat dia memang dingin gila memang. Nih setelah kami puas-puas juga sampai atas, kami pergi menuju pulang nih. Kami mau pergi rencana ke tempat patung Buddha nih. Entah apa nama dia aku lupa. Oh iya namanya Chinsue Temple ya. Nih kami mau pergi ke bawah naik eskalator. Untung ada eskalator ya guys. Sudah sampai nih. Tempat dia memang tempat peribadahan kayak kuil-kuil gitulah guys. Tapi dari sini kita bisa melihatan seputaran Kuala Lumpur. Setelah puas foto-foto, kami menuju bawah lagi mau makan. Nah, baru saja kita melihat suasana keindahan Kuala Lumpur, Malaysia dan juga wisatanya. Memang wisata di Malaysia ini banyak sekali diminati warga dari penjuru dunia. Karena wisata di Malaysia cukup sangat populer ya di mata dunia. Dan juga terkenal dengan Kuala Lumpur Menara Kembarnya. Dan menurut pendapat pribadi saya, kalau saya ke Kuala Lumpur, memang Kuala Lumpur ini adalah kota yang sangat tertata rapi. Dan juga kotanya sangat bersih. Dan yang satu lagi, ini wajib dicontoh ya, karena ini sangat positif ya. Di Malaysia tidak boleh merokok sembarang tempat. Jadi kalau berwisata di tempat-tempat wisata sangatlah nyaman. Tidak ada orang merokok. Ini yang wajib dicontoh, karena hal ini sangat positif. Dan juga seorang warga Indonesia yang sudah berkunjung ke Malaysia, mereka sangat takjub dengan infrastruktur pembangunan yang ada di Malaysia. Dan juga warga Malaysia sangatlah disiplin dalam berkendaraan. Dan juga tidak ada horn ya, atau klakson yang berbunyi. Kata bapaknya yang selepas pergi ke Malaysia bercuti, ternyata beliau sangat kagum dengan suasana keindahan Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Dan jangan lupa yang suka dengan video saya, silakan subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, semoga sahabatku bisa berkunjung dan berwisata di Malaysia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.